Malam itu, angin dari arah utara terasa aneh, dingin, tapi membawa bau tanah basah yang bukan dari hujan. Farel, pemuda 22 tahun yang baru selesai menjaga ladangnya, berjalan sambil memanggul karung berisi gabah setengah kering. Ia terbiasa pulang lewat jalan setapak di pinggir sawah, memotong waktu sekitar 5 menit dibanding jalan besar. Tapi ada satu hal yang selalu ia benci dari rute itu, gubuk kayu tua yang berdiri sendirian di sisi jalan. Gubuk itu tidak besar, hanya bangunan kecil berdinding papan jati yang sudah menghitam, dengan atap rumbia yang sebagian sudah bolong. Tidak ada alasan untuk takut sebenarnya. Bangunan itu hanya kosong, tidak terawat, dan sudah tidak ditinggali siapapun selama belasan tahun. Namun, cerita di baliknya membuat banyak warga memilih jalan memutar. Menurut cerita orang-orang tua, gubuk itu pernah ditempati pasangan suami istri muda yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada tubuh, tidak ada darah, tidak ada tanda perlawanan. Yang ditemukan hanyalah ranjang rusak, pintu yang terbuka separuh, dan suara tangis bayi yang terdengar oleh tetangga malam sebelum mereka menghilang. Sejak saat itu, gubuk itu dianggap tempat paling berbahaya setelah maghrib. Tapi malam itu, Farel terlalu lelah untuk memikirkan tahayul. Ia menarik napas panjang, menyalakan senter, dan melangkah cepat melewati pematang. Pepohonan bambu di kiri kanannya bersuara lirih tertiup angin. Serangga malam berkeriapan, menciptakan ritme khas pedesaan yang seharusnya menenangkan, namun malam itu terasa janggal. Farel berjalan sekitar 20 meter lagi menuju gubuk ketika suara itu datang. Wah-ah-ah. Wah-ah. Farel berhenti seketika. Senter di tangannya bergetar sedikit. Suara tangisan bayi. Bukan samar. Bukan jauh. Sangat dekat. Seolah tangisan itu berasal dari dalam gubuk yang kini hanya berjarak sekitar 5 meter. Farel mematung. Ia mengedarkan cahaya senternya. Tidak ada siapapun, tidak ada lampu, tidak ada cahaya dari dalam. Suara apa tadi? Gumamnya. Tangisan itu terdengar lagi. Ah. Wa. Kali ini lebih jelas. Lebih menyayat. Seperti bayi yang ditinggal sendirian di malam gelap. Farel berusaha logis. Mungkin ada orang lewat dan meninggalkan bayi? Atau ada seseorang pingsan di dalam? Pikirnya. Hatinya berdebar, tetapi logikanya mendorong langkahnya maju. Ia mendekati pintu gubuk yang sudah lapuk. Cahaya senternya menangkap sarang laba-laba yang menggantung, debu yang tebal, dan papan kayu yang retak. Tidak ada tanda kehidupan. Tangisan berhenti mendadak. Hening. Farel menelan ludah. Ia mengangkat tangan dan mendorong pintu gubuk perlahan. Pintu berderit panjang. Kraa. Di dalam, cahaya senternya menyorot ruangan kosong. Papan lantai yang retak. Rak kayu tumbang. Lantai dipenuhi debu yang tebal. Tidak ada kursi. Tidak ada kain. Tidak ada apapun. Dan yang paling penting, tidak ada bayi. Suaranya menghilang seakan tidak pernah ada. Farel mengerutkan kening. Badannya merinding tapi ia menolak untuk takut. Ia melangkah masuk, memeriksa tiap sudut ruangan. Bahkan ia jongkok untuk melihat kolong meja tua. Tetap kosong. Tidak ada tanda siapapun. Farel mengembuskan napas lega. Mungkin cuma suara burung hantu, atau hewan lain, gumamnya, memaksa dirinya percaya. Ia berbalik untuk keluar. Namun begitu ia melangkah ke pintu, tangisan itu terdengar lagi. Tapi kali ini, tangisan itu datang dari belakangnya. Di dalam ruangan yang sama, Farel membeku. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tidak berani menoleh. Cahaya senternya tremor di tangannya. Wa-a-a. Wa. Wa-a-a. Tangis itu sangat dekat. Sangat jelas. Tepat di belakang punggungnya. Siapa di sana? Suara Farel pecah. Tangisan berhenti. Hening total. Angin tiba-tiba menyusup lewat celah-celah kayu, membuat daun-daun kering di lantai bergetar. Farel memberanikan diri menengok perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya ruangan kosong. Debu. Bayangan dirinya sendiri. Tidak ada bayi. Farel buru-buru keluar dari gubuk, menutup pintunya tanpa pikir panjang, lalu berjalan cepat menuju rumah. Namun ketika ia melangkah menjauhi gubuk, tangisan itu kembali terdengar.
Kali ini bukan dari dalam. Kali ini dari belakang tubuhnya, mengikuti langkahnya. Semakin jauh ia berjalan, semakin suara itu terdengar seolah menempel di tengkuknya. Namun ketika Farel menoleh, jalan setapak di belakangnya kosong total. Tidak ada apapun, tidak ada lampu, tidak ada bayangan. Hanya kegelapan dan suara angin. Tangisan mereda perlahan, sampai akhirnya benar-benar berhenti beberapa detik sebelum Farel mencapai belakang rumahnya. Ia pikir semuanya sudah selesai. Ia pikir itu cuma halusinasi. Ia tidak tahu bahwa malam itu barulah awal dari sesuatu yang jauh, jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang kini sudah mengikuti langkahnya pulang. Keesokan paginya, cahaya matahari tidak membantu menghapus rasa dingin yang tertinggal di tengkuk Farel. Tidurnya tidak nyenyak. Ia terbangun berkali-kali, merasa seperti ada sesuatu yang mondar-mandir di luar kamarnya. Namun setiap kali ia membuka mata, yang terdengar hanya suara ayam dan angin pagi. Ia mencoba bersikap normal. Mandi, sarapan, dan bersiap pergi ke ladang lagi. Tapi orang tuanya menyadari wajahnya pucat. "Kau sakit?" tanya ibunya sambil memeriksa kening Farel. "Enggak, Bu, cuma kurang tidur," jawabnya cepat. Ibunya tidak bertanya lebih jauh, tapi tatapannya menunjukkan bahwa ia tahu ada sesuatu yang tidak ingin diakui Farel. Perjalanan menuju ladang terasa lebih panjang hari itu. Bukan karena jaraknya berubah, tapi karena pikiran Farel terus kembali pada suara tangis yang mengikuti langkahnya semalam. Ia membayangkan berbagai kemungkinan. Bayi dibuang, seseorang menjebaknya, hewan liar meniru suara, semuanya terasa tidak logis. Setelah menyelesaikan pekerjaan pagi, Farel memutuskan singgah ke warung Maksum, satu-satunya warung yang selalu buka dari pagi buta. Ia butuh minum dan, diam-diam, butuh jawaban. Maksum sedang menyapu teras ketika Farel datang. Wanita tua itu menghentikan sapunya begitu melihat ekspresi Farel. "Kenapa mukamu begitu? Seperti habis lihat setan," celetuknya. Farel menghela napas. Ia ragu untuk bercerita, tapi Maksum terkenal sebagai orang yang paling tahu sejarah desanya. "Aku dengar suara bayi dari gubuk tua," kata Farel perlahan. Maksum mematung. Keningnya berkerut, lalu sapu di tangannya jatuh ke lantai. "Jam berapa?" suaranya merendah. "Malam, sekitar jam 9, jawab Farel. Maksum memejamkan mata sejenak seolah menghitung sesuatu. Ketika ia membuka mata, tatapannya berubah lebih tajam. "Kau jawab?" tanyanya. "Apanya?" "Tangisannya." "Kau jawab enggak?" Farel bingung. "Maksudnya?" Maksum bergerak cepat menuju Farel, menggenggam bahunya dengan kuat. "Dengar baik-baik, Le. Kalau kau dengar tangisan bayi di gubuk itu, jangan pernah menjauh, jangan mendekat, jangan memanggil, jangan bertanya, jangan menoleh." Jantung Farel berdegup lebih cepat. "Kenapa? Apa yang sebenarnya?" "Apa kau masuk ke dalam?" potong Maksum. Farel menelan ludah. "Iya, aku kira ada orang." Maksum mundur beberapa langkah dan mulai beristighfar keras. "Ya Allah, siapapun yang kau lihat di sana, apapun yang kau dengar, itu bukan manusia. Sudah berkali-kali desa ini kehilangan orang karena mereka menanggapi." Farel merinding. Maksud Maksum, gubuk itu, memang ada penunggunya. Maksum tidak langsung menjawab. Ia mengambil kursi, duduk perlahan, lalu memulai cerita dengan suara serak. "Dulu, sebelum kau lahir, gubuk itu ditempati keluarga muda. Suami, istri, dan bayi mereka. Mereka hidup bahagia, sampai suatu malam tetangga mendengar suara bayi menangis. Bukan sekali, tapi sepanjang malam." Farel mendengarkan dengan tegang. Tetangganya mendatangi gubuk itu besok pagi, tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada jejak darah, tidak ada barang hilang, tidak ada tanda perlawanan. Ranjangnya kosong. Bayinya tidak ada. Orang tuanya juga hilang. Farel mengerutkan kening. "Jadi mereka kabur?" "Tidak. Karena malam berikutnya, tangisan bayinya masih terdengar dari dalam gubuk." Punggung Farel terasa dingin. Tetangga yang penasaran mencoba memanggil suara itu, masuk ke dalam, lalu hilang juga.
Kedua yang mencari setelahnya juga sama. Setiap kali ada yang menanggapi suara itu, mereka tidak pernah kembali. Maksum menatap Farel sangat serius. Karena suara itu bukan suara bayi. Itu penjemput. Suara yang meniru tangisan untuk memanggil manusia masuk. Farel merasa darahnya berhenti mengalir. Lalu, kalau aku mendengar suara itu semalam dan masuk, apa yang terjadi, Mak? Maksum terdiam lama. Sejak malam itu, kau sudah dihitung. Hitung apa? Dihitung sebagai calon yang berikutnya. Ruangan hening. Farel merasakan tengkuknya dingin seperti disentuh tangan basah. Maksum mendekat, menatapnya dengan mata yang mengeras. Kau dengarkan aku. Mulai malam ini, apapun yang kau dengar di luar rumah, terutama suara bayi, jangan kau buka pintu. Jangan kau jawab. Jangan kau dekati. Farel mencoba tersenyum untuk meredakan ketegangan. Tapi, mungkin aku cuma capek, Mak. Mungkin cuma hewan. Maksum menggeleng cepat. Kalau itu cuma hewan, kenapa kau mendengarnya lagi waktu keluar dari gubuk? Farel terdiam. Ia bahkan belum pernah menceritakan bagian itu. Maksum melihat wajahnya dan menghela napas panjang. Aku sudah menduga. Farel menelan ludah. Menduga? Apa? Suaranya kini sudah mengikuti kau. Dan kalau ia sudah mengikuti, ia tidak akan berhenti. Farel menunduk. Tiba-tiba semuanya terasa lebih berat daripada yang bisa ditanggung. Maksum memegang bahu Farel dengan lembut namun tegas. Kau harus kuat. Malam ini akan jadi malam pertamamu. Pertama? Apa? Pertama dari 3 malam ketika ia akan datang menjemputmu. Farel pulang dengan tubuh gemetar. Ia mencoba bersikap biasa, mencoba meyakinkan dirinya bahwa Maksum hanya melebih-lebihkan. Tapi di dasar hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah sejak awal. Dan ketika malam menjelang, ayam berkokok lebih cepat dari biasanya. Angin yang berhembus terasa lebih dingin. Dan Farel merasakan firasat buruk. Karena malam pertama baru saja dimulai. Jika kalian berada di posisi Farel, apa yang akan kalian lakukan? Tetap diam seperti kata Maksum, atau mencari tahu suara apa yang sebenarnya memanggilnya dari gubuk tua itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like serta subscribe supaya cerita ini bisa berlanjut ke bagian berikutnya. Malam itu, suara jangkrik terdengar jauh lebih keras dari biasanya. Seperti sedang mencoba menutupi sesuatu. Rumah Farel yang biasanya terasa hangat dan aman mendadak seperti kehilangan jiwanya. Setiap sudut tampak lebih gelap dari seharusnya. Setiap suara kecil terasa seperti tanda bahaya. Ibunya sudah tidur. Ayahnya sedang ronda malam. Hanya Farel yang terjaga, berbaring gelisah di atas kasur tipisnya. Ia memandangi langit-langit kamar, mencoba mengusir kembali memori suara bayi itu. Tapi otaknya terus memutar ulang momen tadi pagi. Tatapan Maksum, cerita tentang keluarga hilang, dan kata-kata yang masih terngiang jelas. Kau sudah dihitung. Suara itu akan datang lagi. Farel menarik napas panjang. Ia memejamkan mata, berusaha tidur. Namun beberapa menit kemudian, tok, tok, tok. Farel membuka mata. Suara itu terdengar dari bawah lantai kayu rumah panggungnya. Sangat pelan, seperti ketukan jarinya sendiri. Ia menahan napas. Menunggu. Mengamati. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas. Farel bangkit perlahan, duduk di tepi kasur. Kakinya terasa dingin saat menyentuh lantai kayu. Pasti kucing. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Ia meraih ponsel untuk merekam, tapi tiba-tiba, hening. Tidak ada suara ketukan. Tidak ada apapun, hanya keheningan mencekam yang membuat telinganya berdenging. Farel kembali berbaring. Baru saja ia menutup matanya. Wa. Tangisan bayi. Persis di bawah lantai kamarnya. Farel langsung bangkit berdiri, wajahnya pucat. Suara itu terlalu dekat. Tidak mungkin berasal dari luar rumah. Tidak mungkin berasal dari jauh. Tangisan itu tepat berada di bawah kasurnya. Tubuh Farel gemetar. Ia memegangi dinding agar tidak jatuh.
Tangisannya semakin keras. Wa, waa, waa. Farel meraih senter di meja samping dan menyalakannya. Cahaya membuat ruangan terasa lebih sempit, bukan lebih aman. Dengan hati-hati ia berjalan mendekati jendela dan mencoba mengintip ke bawah rumah. Rumah panggung keluarganya memiliki kolong berisi kayu, ember, dan beberapa peralatan lama yang dibiarkan berdebu. Kolong itu selalu kosong. Tapi saat Farel menyinari ke bawah, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayi. Tidak ada hewan. Hanya kegelapan pekat, debu, dan tanah. Namun suara tangis itu tetap jelas, tetap dekat. Seolah berasal dari seluruh lantai. Wa, waa. Farel perlahan berjongkok. Tangan kirinya gemetar saat menyentuh lantai. Dan saat telapak tangannya menyentuh kayu, kayunya bergetar. Seperti ada sesuatu merayap tepat di bawahnya. Farel langsung mundur. Nafasnya tersengal. Ia membeku, tidak berani bergerak. Tangisan itu berubah. Dari tangis bayi, menjadi suara seperti bayi yang memaksa tertawa. Heh, heh, heh. Suara kecil itu menggema tak wajar. Tawanya pendek, patah, dan terdengar dari 5 arah sekaligus. Seolah sesuatu yang meniru suara bayi itu belum belajar cara meniru manusia dengan benar. Farel menutup mulutnya agar tidak berteriak. Jangan jawab, jangan menoleh, jangan respon. Nasihat maksum terngiang jelas. Lalu, suara itu berhenti. Sekejap, mulai lagi. Tapi kini, tepat di belakang tubuh Farel. Waa. Farel spontan menoleh. Dan menyesalinya seketika. Karena di ujung kasurnya, hanya beberapa langkah dari tempatnya berdiri, terlihat jejak kaki kecil di lantai kayu. Bukan jejak bayi biasa. Telapak kakinya lebih panjang dari seharusnya, dengan bekas jari-jari yang terlalu panjang, seperti tangan yang dipaksa menjadi kaki. Jejak itu basah, seolah baru keluar dari air. Farel mundur perlahan, lututnya bergetar. Ia menyalakan kamera ponselnya. Record. Fokus. Namun saat layar ponsel menyorot jejak itu, rekaman berubah menjadi glitch. Ada bayangan kecil merayap mundur ke kolong tempat tidur. Dan di layar, dalam satu frame yang hampir tidak terlihat jelas, ada wajah. Wajah bayi. Dengan mata terlalu besar. Dan senyum terlalu lebar. Farel menjatuhkan ponsel dan berlari keluar kamar, menabrak pintu hingga hampir jatuh di ruang tengah. Ia mengendap ke ruang tamu, duduk di pojok sambil memeluk lutut. Dadanya naik turun tidak teratur. Tangisan berhenti. Rumah kembali hening. Namun keheningan itu jauh lebih menakutkan. Karena Farel tahu, diamnya sesuatu bukan berarti ia pergi. Diamnya sesuatu berarti ia mengamati. Dan saat Farel menatap ke arah koridor menuju kamarnya, ia melihat satu hal yang membuat tubuhnya kaku. Sebelah pintu kamarnya kini tertinggal setengah terbuka, padahal ia yakin telah menutupnya rapat. Dan dari celah pintu itu, ada sesuatu yang bergerak pelan, seolah mondar-mandir meniru cara bayi merangkak. Gerakannya, mundur. Bukan maju. Seperti sesuatu yang mencoba mempelajari cara bergerak manusia, tetapi gagal. Malam itu, Farel tidak tidur sama sekali. Dan itu barulah malam pertama. Pagi berikutnya, mata Farel sembab. Ia tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa lantai kamar berdenyut perlahan, seperti ada sesuatu yang merangkak di bawahnya. Ia memutuskan keluar lebih awal, bahkan sebelum ayam jantan di kandang sebelah berkokok. Sinar matahari pagi memberi sedikit rasa aman, tapi tidak cukup untuk menenangkan pikirannya. Ia butuh seseorang untuk memastikan ia tidak gila. Ia butuh saksi. Dan satu-satunya orang yang berani diajak menghadapi hal semacam ini hanyalah satu. Roni, teman masa kecilnya yang terkenal paling keras kepala di desa. Di warung kecil dekat balai desa, Roni mengernyitkan dahi saat melihat Farel datang tanpa senyum. "Woi, kau kenapa? Mukamu kayak habis dikejar hantu malam-malam," celetuknya sambil menyeruput kopi. Farel menarik napas panjang. "Aku mau tanya, kau percaya soal gubuk tua itu?" Roni tertawa. "Yang katanya ada bayi menangis itu? Ya ampun, cerita itu sudah ada dari zaman kakek kita.
Biasalah, orang desa suka lebay. Farel menatap serius. Aku dengar suaranya, Ron. Tawa Roni berhenti. Aku dengar sendiri, lanjut Farel. Dan semalam, suaranya masuk sampai ke kamarku. Ekspresi Roni berubah dari bingung menjadi khawatir. Namun, keras kepalanya lebih dominan. Kau yakin itu bukan kucing? Atau bayi kampung sebelah? Atau imajinasimu sendiri? Farel meraih ponsel dari saku. Kalau aku cuma halu, kenapa rekaman kameraku begini? Ia memperlihatkan video yang malam tadi direkam, glitch berat, suara statis, dan satu frame cepat menunjukkan bayangan kecil merayap mundur ke kolong tempat tidur. Roni langsung berdiri. Oke, itu bukan kucing. Farel menatapnya penuh harap. Kau mau ikut aku ke gubuk itu? Roni menelan ludah, tapi mencoba sok berani. Ya sudah, kita lihat langsung. Biar jelas apa sebenarnya di sana. Mereka tiba di gubuk tua itu ketika matahari sudah cukup tinggi. Dalam terang siang, bangunannya tidak semengerikan malam sebelumnya, tapi tetap punya aura aneh. Seperti tempat yang tidak pernah diizinkan untuk disentuh waktu. Pintu gubuk setengah terbuka, berderit setiap kali angin lewat. Roni masuk lebih dulu, menyorotkan senter kecil yang selalu ia bawa. Cahaya itu menembus debu dan memperlihatkan isi ruangan yang tampak lebih rusak daripada cerita warga desa. Kayaknya ini gubuk mau roboh sendiri, bukan dihantui, gumam Roni sambil menyandarkan diri pada meja tua. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Farel memanggilnya. Ron, lihat ini. Di sudut ruangan, Farel menemukan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kain bedong bayi yang sangat lusuh, warnanya pucat kekuningan, seperti sudah puluhan tahun tidak disentuh seseorang. Di sudut lainnya, ada ikat rambut tipis yang kusut dan lengket, seolah pernah menempel di kepala seseorang yang lama mati. Dan yang paling aneh, ukiran di dinding papan. Hurufnya digores kasar, tetapi masih bisa terbaca. Jangan gendong. Roni mendekat, mengusap ukiran itu dengan ujung jarinya. Siapa yang nulis ini? Gumamnya. Farel menelan ludah. Pasangan itu, atau seseorang setelah mereka menghilang. Roni merinding. Atau seseorang sebelum mereka menghilang. Sebelum mereka sempat mencerna ukiran itu, Farel merasakan sesuatu. Sebuah hawa dingin. Seolah udara di dalam gubuk tiba-tiba lebih berat. Dan kemudian, waa. Suara bayi. Tapi anehnya, hanya Roni yang menoleh spontan. Farel tidak mendengar apa-apa. Bahkan setitik suara pun tidak. Ron, kau dengar apa? Tanya Farel bingung. Roni mematung, wajahnya pucat. Ia menunjuk ke pintu. Suara bayi, dari luar. Dekat, sangat dekat. Farel merinding. Aku nggak dengar apa-apa. Roni mundur 2 langkah. Nafasnya goyah. Suara itu bilang, namaku. Farel membeku. Apa? Roni menatapnya dengan mata melebar. Farel, dia bilang, Oni, seperti bayi memanggil. Farel memegang bahu Roni. Keluar. Sekarang. Mereka segera melangkah menuju pintu gubuk. Tapi sebelum kaki mereka keluar, pintu menutup sendiri, keras, menghantam kusen. Braaak. Ruangan langsung gelap. Roni menjerit tertahan. Farel memukul pintu, mencoba membukanya, tapi seolah ada sesuatu yang menahan dari luar. Ron, ayo bantu. Namun Roni tidak bergerak. Ia berdiri di tengah ruangan, tubuh kaku, matanya terpaku ke lantai kayu. Farel menyorotkan ponsel ke arah temannya. Dan ia melihatnya. Jejak kaki kecil. Basah. Kotor. Muncul satu persatu di lantai, bergerak, mendekati Roni. Ron. Keluar. Farel menariknya dengan paksa. Begitu tersentak keluar dari gubuk, pintu langsung terbuka sendiri, seperti baru saja melepaskan mereka dengan sengaja. Di tangga gubuk, Roni terduduk, wajahnya memucat. Ia memegang telinganya gemetar. Vel, suaranya masih ada. Dia bilang dia sudah menemuiku. Farel menatapnya ketakutan.
Mereka berdua sudah ditandai. Dan kini, bukan hanya Farel yang sedang dihitung. Malam kedua datang lebih cepat daripada yang Farel harapkan. Matahari tenggelam begitu saja, dan langit berubah gelap tanpa fase ungu senja yang biasanya memanjakan. Seolah malam itu tidak menunggu waktu, ia langsung turun seperti tirai hitam yang dijatuhkan paksa. Di rumahnya, Farel gelisah. Ia duduk di ruang tamu, menatap pintu yang bergetar ringan setiap kali angin lewat. Ibunya sudah tidur, ayahnya masih ronda. Farel tidak berani masuk kamar setelah kejadian semalam. Ia memutuskan berjaga di ruang tengah dengan lampu terang. Namun ketenangan semu itu tidak bertahan lama. Televisi yang tidak ia nyalakan tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan layar putih statis, lalu mati lagi. Sekenit kemudian, ponselnya bergetar. Notifikasi rekaman CCTV. Gerakan terdeteksi di depan rumah. Farel menelan ludah. Ia membuka rekaman pada layar ponsel. CCTV menunjukkan halaman rumah yang kosong, kecuali satu hal. Ayunan bambu di depan rumah bergerak pelan. Padahal angin malam begitu tenang, bahkan dedaunan pun tidak goyang. Lalu ayunan berhenti, hening, dan tiba-tiba, ayunan itu kembali bergerak, tapi kini jauh lebih cepat. Seolah sesuatu sedang duduk di sana. Farel berdiri dengan tubuh kaku. Ia menutup ponsel, tidak sanggup melihat lebih lama. Napasnya tercekat. Ini malam kedua, pikirnya. Kalau malam pertama ia merangkak di bawah lantai, apa yang ia lakukan di malam kedua? Jam menunjukkan pukul 22.37 ketika Farel mulai mendengar suara aneh dari luar rumah. Krek, krek, krek. Suara langkah kecil di tanah berpasir. Ia meraih ponsel untuk merekam. Lampu ruang tamu bergetar halus, seperti akan padam. Suara langkah itu semakin dekat, melewati teras depan, melewati dinding ruang tamu, berhenti tepat di depan pintu kamar ibunya. Lalu, "Waa, wa." Suara bayi menangis. Kali ini lirih, seperti memohon untuk digendong. Farel menutup mulutnya rapat-rapat. Tidak menoleh, tidak bergerak. Tangisan itu menjauh, kembali ke pintu depan. Sejenak sunyi, sampai sesuatu menggaruk pintu rumah dari luar. Kret, kret, kret. Garukan itu panjang, lambat, dan dalam. Seperti kuku yang terlalu panjang menggesek kayu. Garukan itu berhenti, kemudian terdengar suara seperti sesuatu berdiri di depan pintu. Lalu, "Kak, buka." Suara bayi. Tapi jelas bukan. Nada suaranya patah-patah, seperti seseorang yang meniru manusia tetapi tidak paham intonasi. Farel bangkit perlahan. Ia mundur ke arah dapur, memegang pisau sebagai insting bertahan. Tiba-tiba lampu ruang tamu mati. Rumah tenggelam dalam kegelapan total. Farel menahan napas panjang. Ia meraba-raba tembok sambil mencari senter. Kegelapan itu terlalu pekat. Telinganya berdenging. Kemudian, pintu rumah berderit. Perlahan. Seolah seseorang membuka dari luar, pelan, sangat pelan, membiarkan celah cahaya bulan masuk sedikit demi sedikit. Farel menutup matanya. Tangannya gemetar. Ketika ia membukanya, ia melihatnya. Sesosok bayi duduk di lantai ruang tamu. Tepat di tengah ruangan. Bayi itu pucat, tubuhnya lembab seperti baru keluar dari air. Ia memakai kain bedong lusuh, mirip yang Farel temukan di gubuk. Kepalanya sedikit menunduk, dan rambut tipis menutupi sebagian wajahnya. Tapi yang membuat Farel hampir muntah adalah cara bayi itu duduk. Tangannya berada di belakang tubuhnya, menopang tubuh yang tampak terlalu berat untuk ukuran bayi. Jarinya panjang, terlalu panjang, seperti ranting basah. Bayi itu menggerakkan kepalanya perlahan. Dan perlahan, ia menengadah. Wajah itu bukan wajah bayi, bukan wajah apapun yang seharusnya ada di dunia ini. Mata besar menonjol, hidung kecil seperti tertekuk, mulutnya terlalu lebar, membentuk senyum. Senyum seorang wanita dewasa yang memaksa dirinya menjadi bayi. Dan ketika mata itu bertemu mata Farel, suara itu keluar. Suara dua lapis. Suara bayi dan suara wanita bersamaan. Akhirnya, ada yang datang,
menjemput aku. Farel terpaku. Ia mundur setapak demi setapak, tapi bayi itu, atau apapun itu, bergerak lebih cepat. Bukan merangkak, tapi melesat pendek seperti hewan. Tubuhnya bergerak secara patah-patah, seperti boneka rusak. Ia berhenti tepat di depan kaki Farel. Menengadah. Gendong, aku. Farel menjerit, menjatuhkan pisau, dan melompat mundur, menabrak kursi hingga terjatuh. Bayi itu merayap mendekat. Lebih cepat, lebih patah, lebih tidak manusiawi. Dengan napas putus-putus, Farel berlari ke kamar, menutup pintu, dan mengganjalnya dengan lemari. Dari luar terdengar suara itu meniru menangis, lalu tertawa, lalu menangis lagi, berulang dan berulang. Gendong, aku, Kaak, gendong. Farel memeluk lututnya sambil menutup telinganya. Malam itu terasa seperti tidak berujung. Dan untuk pertama kalinya, Farel sadar. Ia tidak sedang didatangi. Ia sedang dikejar. Dan malam kedua, masih jauh dari selesai. Malam kedua akhirnya berlalu. Bukan karena Farel tertidur, tetapi karena tubuhnya terlalu lelah untuk terus panik. Begitu sinar matahari pagi menyelinap masuk lewat celah jendela kamar, ia bangun dengan tubuh gemetar, napas tersengal, dan perasaan seperti ada mata yang terus mengawasi dari balik pintu. Ia menekan telinganya. Masih ada gema samar suara itu. Gendong, aku. Walau pelan, suara itu seolah masuk langsung ke tulang belakang. Farel keluar rumah perlahan. Matahari cerah membuat segala sesuatu tampak normal. Namun ia tahu betul apa yang terjadi malam tadi bukan mimpi. Di depan pintu rumah, ia melihat bekas goresan panjang seperti cakaran. Di lantai ruang tamu, masih ada bekas jejak basah kecil yang memanjang hingga ke arah dinding, lalu berhenti begitu saja, tanpa arah keluar. Seolah makhluk itu menghilang di dalam dinding. Farel merinding. Ia mengambil ponsel dan segera menghubungi Roni. Telepon berdering lama, tidak dijawab. Farel mencoba lagi, masih tak diangkat. Akhirnya ia memutuskan berjalan ke rumah Roni. Rumah Roni sepi. Tidak ada suara dari dalam. Jendela tertutup rapat. Pintu terkunci. Tetangganya bilang Roni belum keluar sejak pagi. Ada apa memangnya, Rel? Tanya seorang bapak dari teras. Ada perlu, Pak. Semalam dia bilang mau jaga rumah. Tetangga itu menggeleng. Semalam saya dengar rumahnya ribut. Kursi jatuh, suara barang pecah. Saya kira dia berkelahi sama maling. Tapi waktu saya ketuk pintu, tidak ada yang jawab. Farel merasa darahnya membeku. Ia memanggil Roni dari luar rumah. Tidak ada respon. Namun saat ia menempelkan telinganya ke pintu, ada suara. Pelan. Sangat pelan. Suara bayi, menangis. Farel menjauh dengan panik, mulutnya terbuka, napas tersengal. Tidak mungkin. Ia mundur beberapa langkah. Tangannya gemetaran saat meraih ponsel. Suara bayi itu berhenti. Digantikan suara lain. Oni, buka pintu. Suaranya serak, seperti suara seorang lelaki yang mengeluarkan napas terakhir. Suaranya mirip suara Roni. Tidak, bukan mirip. Itu tepat suara Roni. Diseret, dipatahkan, disatukan dengan suara bayi. Farel berlari menjauh dari rumah itu tanpa melihat ke belakang. Di kejauhan, dari dalam rumah Roni, terdengar sesuatu jatuh dengan keras. Lalu hening. Lalu kembali suara merangkak, pelan, mendekati pintu. Farel tidak kembali lagi ke pekarangan itu. Hari itu, ia pergi ke rumah Maksum dengan wajah kacau. Maksum baru selesai menjemur pakaian ketika Farel datang terengah-engah. Astaga, Farel, apa yang? Roni, dia. Farel kehabisan kata. Maksum mengajak Farel masuk, menutup pintu rapat-rapat. Aku tahu ini bakal terjadi, katanya lirih, duduk di kursi tua. Kalau kau mendengar suara itu 2 malam berturut-turut, artinya dia sudah memilih 2 jalur. Jalur pertama untukmu, jalur kedua untuk orang yang mendekat pada kalian. Farel menggeleng keras. Mak, gimana cara hentikan ini? Gimana caranya keluar dari semua ini?
Maksum menatapnya dengan mata yang tidak lagi menyimpan harapan. Tidak ada yang bisa menghentikan kalau sudah masuk malam ketiga. Apa maksudnya? Maksum mendekat. Suaranya nyaris berbisik. Malam ketiga adalah malam penjemputan. Ia akan meniru suara siapapun yang kau kenal. Ia akan muncul dari tempat yang tidak kau duga. Ia akan berusaha membuatmu menggendongnya. Dan kalau kau melakukannya, kau hilang. Kalau kau kabur, kau tetap hilang. Kalau kau melawan, kau hilang juga. Farel terduduk. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Maksum menghela napas panjang. Satu-satunya cara adalah memastikan ia tidak menemukanmu. Gimana caranya? Maksum menunduk. Dengan tidak tinggal di rumah malam ini. Pergi sebelum maghrib. Mengungsi. Jangan beritahu siapapun tempatmu pergi. Farel mengangguk cepat. Ia bersiap lari. Namun Maksum memanggilnya lagi. Farel. Ia menoleh. Maksum tampak ragu. Wajahnya cemas. Tangannya bergetar. Mulai sore nanti, jangan percaya pada suara siapapun. Termasuk suaraku. Ucapan itu membuat Farel merinding hebat. Ia buru-buru pergi. Menjelang maghrib, Farel mengambil tas kecil, uang, dan beberapa pakaian. Ia berniat pergi ke rumah saudaranya di desa sebelah. Ia mengunci pintu, menutup jendela, dan melangkah cepat ke jalan besar. Namun ketika ia hampir mencapai ujung gang, seseorang memanggilnya. Farel. Suara ibunya. Ia berhenti, membalik badan. Ibunya berdiri di teras rumah. Rambutnya acak-acakan. Pakaian tidurnya basah seperti habis kena hujan. Wajahnya pucat. Farel, kamu mau kemana? Ibu takut sendirian. Farel menatapnya, bingung, lalu takut. Karena langit masih terang. Dan ia tahu ibunya sedang tidur sore ketika ia keluar. Ibu, panggil Farel pelan. Wanita itu tersenyum. Tapi senyumnya terlalu lebar. Matanya tidak berkedip. Lehernya miring sedikit, seperti patah. Gendong ibu dulu, nak. Suaranya berubah. Ada nada bayi di balik kata-katanya. Gendong ibu. Farel membeku. Wanita itu melangkah mendekat. Lambat. Ada bunyi tulang berderak setiap langkahnya. Tubuhnya tiba-tiba merangkak. Tapi dengan cara yang sama seperti bayi itu. Patah-patah, menekuk tidak wajar. Farel menjerit dan berlari sekuat tenaga. Ia tidak menoleh lagi. Suara itu mengejarnya, cepat, lebih cepat dari langkah manusia. Farel, gendong aku. Gendong aku. Suara itu semakin dekat, lebih dekat, sangat dekat, sampai akhirnya semua suara berhenti. Senyap. Keesokan paginya, warga menemukan tas Farel tergeletak di pinggir jalan besar, jauh dari rumahnya. Namun mereka tidak pernah menemukan tubuhnya. Rumah keluarga Farel kini kosong. Ayunan bambu di depan rumahnya bergerak pelan setiap malam. Dan terkadang penduduk yang lewat larut malam mengaku mendengar suara bayi yang memanggil nama seseorang, nama yang berubah setiap beberapa minggu. Terakhir kali suara itu terdengar, suara itu berkata, "Sekarang giliranmu."